Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk semua subscriber Big Tulus Official. Hari ini edisi ke berapa nih? 7 Juli 2021 Mas Tulus hadir kembali. Memaksakan diri saya untuk membuat video karena saya merasa kesehatan saya itu sedang diambang ya enggak. Bahkan jujur saya sudah telepon, bukan telepon tapi saya komunikasi sama Mama Ita sampai yang, Mama ada rekomendasi rumah sakit enggak? Saking karena saya sudah merasa ini batuk dan flu-nya itu beda dari batuk dan flu biasanya, karena rasanya sama dengan flu-nya, tapi ini cukup lama gitu loh. Ini sudah hampir 2 minggu, hampir 14 hari. Kalau misalnya istilah kata kita membicarakan masa inkubasi seorang atau yang berbentuk virus itu seharusnya kan 7-14 hari. Ini sudah hampir, dan saya merasa sih badan saya sudah mulai lumayan, sudah sedikit lebih baik. Cuma terkadang ketika sedang sendiri dan terkadang ya sendiri, terus kita nyadar kalau gue tuh merantau jauh dari keluarga, nggak punya saudara, dan satu lagi keuangan lagi drop parah, dan ini yang membuat semakin rasanya kayak nggak kuat rasanya gitu, pengen ngomong nggak kuat gitu loh. Cuma ya gimana, mau bilang kuat nggak kuat, hidup ini kan memang harus kuat. Hidup ini terus berjalan, apapun yang terjadi terhadap saya punya kewajiban untuk terus mengasuh channel ini juga, dan kalian sebagai subscriber juga punya hak untuk mendapatkan gorjigor, nah liatin, ada jigar. Aku sengaja kok syutingnya kok buka pintu, ada Tante Ida lagi ngeliatin orang-orang lewat gitu. Karena memang aku paksa, jujur ini aku paksa, dan aku minta doa dari kalian semua orang-orang baik, siapapun kalian, subscribernya Mas Tulus, supaya Mas Tulus diberikan kesehatan sesegera mungkin, karena rasanya sedih banget ketika kita merasa ini nih batuk tapi sakit gitu loh. Batuk tuh sakit di dada, dan batuk kering itu kan memang nyiksa banget, dan rasanya itu sebenarnya kalau secara pribadi sama dengan batuk-batuk yang lain, cuma kok lebih nyiksa. Tahu-tahu nanti bisa mendadak demam, terus keringetan. Setelah saya bergerak saya keringetan, tapi setelah itu demam lagi, gitu seterusnya. Dan Masya Allah, saya merasa kayak sedang dikelilingi maaf istilahnya tuh, sedang dikelilingi malaikat maut perasaan saya. Dan para leluhur saya itu semua pada datang kalau saya lagi kondisi saya lagi drop. Kayak hari ini, kemarin saya sudah biasa aja, bahkan malam sudah ngasih kejutan Tika ulang tahun semalam, dan karena aku kurang tidur akhirnya drop lagi tadi. Dan kalau aku kondisinya drop begitu, leluhurku tuh pada ngumpul semua di sini, pada ngeliatin anak cucunya yang lagi drop, lagi bingung. Sedangkan kan mereka tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang harus saya. Ya memang Allah menghendaki saya mengalami ini gitu loh. Saya menjalani sakit ini untuk mengurangi dosa saya yang mungkin dosa-dosa di masa lalu dan lain sebagainya. Mungkin kan seperti itu. Jadi mereka hanya bisa menangis, sedih. Dan satu hal memang teman-teman, saya banyak membaca bahwa Corona plus musim pancaroba ini luar biasa meledak. Sengaja diledakkan, kemudian sengaja dimanfaatkan. Kalian tahu atau tidak, di tempat saya, di pasar Minggu itu saya pernah dengar temenku jual yang namanya susu beruang itu 35.000 satu kaleng. 35.000 guys, coba bayangkan. Banyak orang yang memanfaatkan momen ini, banyak orang yang memanfaatkan ini, banyak orang-orang serakah. Ada video-video penjarahan yang saya lihat. Kemudian tadi pagi juga saya ngelihat di salah satu tweet di Twitter bahwa kenapa kok pancaroba ini semakin membuat kita lebih berpenyakit. Kenapa gampang sekali berpenyakit? Virus corona ini lebih cepat
ataupun lebih mudah tertular atau lebih cepat berkembang ketika cuacanya tidak terlalu panas atau dingin. Dan tanggal 6 Juli itu ada salah satu apa namanya ya. Jadi bumi itu sedang berjarak paling jauh dari matahari pada tanggal 6. Itu fenomena alam yang dimana 6 Juli ini matahari itu lagi jauh-jauhnya dari bumi, sehingga bumi ini walaupun ada matahari atau ada cahaya, tetapi panasnya tidak stabil atau tidak berfungsi terlalu baik untuk mengecilkan corona tadi. Dan ini saya pelajari, saya lihat dari berbagai macam jenis hal-hal yang saya baca, dan ternyata memang betul teman-teman. Jadi meskipun gak panas, gak hujan, percaya atau tidak, seharusnya kita sudah musim hujan. Hujan enggak, panas enggak, hujan enggak. Harusnya kan begitu. Dan ini dimanfaatkan berbagai macam manusia tamak ya, manusia tamak yang serakah dengan keadaan, kemudian disusupi lagi sama bangsa jin. Dan bahkan Eyang mengatakan, aku sempat kaget. Eyang mengatakan hal yang sedikit membuat aku kaget. Aku tanya, Yang, ini sebenarnya apa? Fenomena apa ini? Jawaban Eyang gampang banget. Ini pagebluk. Dan pagebluk ini akan terus terjadi, perkiraan Eyang itu sampai di pertengahan Agustus. Dan akan banyak seleksi alam yang membuat manusia ini akan dipundut sama Gusti Allah, akan diambil sama Gusti Allah. Wabil khusus, kabar baiknya adalah ketika kita melihat siapa saja yang dipundut, siapa saja yang diambil sama corona, ternyata adalah orang-orang yang tamak. Saya bersyukurnya di situ. Tetapi bukan berarti orang-orang yang alim ulama, kemudian mereka rajin beribadah, terus mereka bisa terhindar juga. Tidak. Ada juga sebagian dari itu, tetapi kualifikasinya kecil. Jadi corona ini yang tahun ini, bulan ini, ataupun mendekati dengan musim pancaroba ini, betul-betul yang memang mencari sesuatu yang tamak. Dan bangsa jin dan bangsa Dajjal, Mbah Dajjal ini lagi bangun jembatan yang cukup panjang di laut, dan membutuhkan banyak sekali tumbal manusia. Mas dulu sebenarnya nggak pengen bahas ini terlalu jauh awalnya, cuma kita harus tahu, kita harus memahami ini, karena sebagian orang akan ada rasa takut yang luar biasa. Jadi saya rasa gini, saudaraku, jujur saya pribadi sebagai manusia biasa, saat saya sakit, ya namanya kita lagi sakit, jauh dari keluarga, nggak punya keluarga, maaf duit lagi nggak punya misalnya, terus kondisinya kita tuh lagi sakit parah, mau ke rumah sakit itu ya mau banget ke rumah sakit. Cuman kalau duitnya nggak ada, gimana mau ke rumah sakit? Itu rasanya down. Sebagai manusia biasa, saya bilang, saya semangati kalian untuk tidak terlalu putus asa. Kenapa? Saya sendiri merasa putus asa hari ini. Saya sampai bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak kuat. Capek dengan hal begini, ini capek banget gitu loh. Kita tuh kayak digerogoti dengan sesuatu yang kita sendiri nggak ngerti gitu loh. Makanya saya sering bilang sama Mama Ita, sama yang di grup, saya pengen memanfaatkan kemampuan saya semanfaat mungkin. Saya gunakan untuk mengcover semua orang, bahkan orang tempat tinggalku semuanya aku cover secara batiniah. Mungkin ya itu hanya usahaku pribadi ya, cuman kan aku nggak mengatakan ini adalah kontribusiku, tidak, tetapi aku mengatakan kalau aku berkontribusi ini atas kemauanku pribadi, karena aku betul-betul ingin memanfaatkan kemampuan tubuhku. Saudara-saudaraku di sekitar tempat tinggalku itu semua aku cover secara izin Allah, amin. Kemudian teman-teman yang di grup Rumah Orang Baik, semuanya aku cover semampuku, sampai basah, sampai keringetan. Saking aku tuh ibarat kata begini, maaf ya saudaraku, ketika Allah memberikan aku kesempatan terakhir ini bermanfaat buat jenengan,
ya di ketika di titik terakhir itu aku tuh masih bisa bermanfaat gitu loh buat kalian, buat subscriber, buat saudara-saudaraku di sekeliling sini. Mereka tuh orang-orang baik, semuanya orang-orang baik. Sebetulnya ketika saya pengen nangis, saya udah nangis. Saya sudah sangat sedih, saya sudah sangat nelongso, gersulo, namanya manusia. Nangis. Cuman saya lawan dengan prasangka-prasangka baik saja. Insya Allah semua akan jadi baik-baik aja. Nah, kalau toh memang Allah akan memberikan sesuatu yang buruk, makanya saya lakukan sesuatu yang saya jadikan hal ini untuk memanfaatkan kemampuan saya semanfaat-manfaatnya. Semuanya, semampu-mampunya, sampai batas terakhir. Karena jujur, leluhur kita itu sedang sangat lelah dengan perilaku kita sendiri. Leluhur yang sedang mengcover kita ini sudah sangat lelah. Makanya yang bilang Pak Gebluk, saya tanya, yang bangun jembatannya itu mau butuh berapa korban? Butuh berapa tumbal? Dan yang menjawab 10 juta. Coba bayangkan. Hal yang sekarang terjadi, saat ini yang sedang terjadi, ini sedang meledak-meledaknya, ini sudah di-coverin sama leluhur kita, saudaraku. Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau tidak ada campur tangan dari leluhur kita, coba? Apa nggak meledaknya luar biasa? Daerah-daerah yang tidak pernah sebelumnya ada corona, daerah-daerah sebelumnya belum pernah ada COVID, tiba-tiba meledak ada COVID. Jadi sebetulnya bukan mobilitas manusia. Kalau menurut saya pribadi ya, sorry, ini menurut saya. Jadi nggak ada hubungan dengan PPKM, nggak ada hubungan dengan apa-apa. Jadi tersebarnya virus corona ini sampai ke pelosok daerah, kenapa sangat mudah sekali? Karena dia adalah varian Delta. Terdukung dengan cuaca yang tadi saya sebutkan. Karena di dekat ini sampai akhir pertengahan Agustus itu akan, walaupun ada matahari, panasnya tidak terlalu 100% bagus. Panasnya tidak terlalu signifikan untuk mempengaruhi si corona tadi. Kemudian, bukan hanya mobilitas manusia, bukan hanya, berarti termasuk salah satu penyebabnya ya. Tetapi selebihnya memang sudah diledakkan dari langit, saudaraku. Corona ini diledakkan dari langit, kemudian diserang untuk menyerang orang-orang yang, khususnya orang-orang yang punya agama ini, dibikin mereka takut. Orang-orang yang tahu agama ini dibikin mereka tuh biar nggak takut lagi sama agamanya, tapi takutnya sama corona. Mereka tuh lagi begini, mereka tuh lagi lagi ngejajah kita banget. Bangsa jin ini, Dajjal ini luar biasa. Kalau mobilitas manusia, yes, saya akui salah satu faktornya. Tetapi faktor utama menurut saya pribadi, dari hasil komunikasi saya dengan Eyang, ini diledakkan dari langit. Diledakkan dari langit dan sangat-sangat meledak. Semakin banyak orang-orang serakah, pemerintah yang tamak, orang-orang yang tidak pernah mau bertaubat dengan apa yang sudah mereka lakukan. Orang yang atas tuh sehat-sehat aja, baik-baik aja, karena mereka punya hal yang baik juga untuk mengcover tubuh mereka. Sedangkan saya pernah membaca, saya sering melihat ada vaksin yang tadinya divaksin, setelah divaksin malah positif corona. Ada juga yang seperti itu. Dan para ahli saat ini sedang meragukan vaksin kita, vaksin yang ada di Indonesia. Entah saya kurang paham vaksin apa, tapi kalau memang ada yang tahu silahkan klik kolom deskripsi atau kolom komentar. Dan ini sedang diragukan kalau memang vaksin kita agak sedikit berbahaya. Bukan berarti berbahaya, tapi sedikit berbahaya. Ini yang sebenarnya perlu diwaspadai. Banyak orang bilang, aku nggak percaya vaksin, aku nggak percaya corona. Buat saya kalau orang-orang seperti ini bodoh. Buat saya ada orang yang tidak percaya vaksin, tidak percaya corona itu bodoh. Kan corona di ini Mas Tulus, corona itu dikonspirasi, vaksin juga dikonspirasi. Corona itu betul-betul ada, saudaraku. Vaksin juga betul-betul ada. Tetapi yang dikonspirasi ini adalah bisnisnya orang-orang tertentu. Jadi tidak semua pengobatan, kalau kamu sudah berobat ke rumah sakit itu semua di-cover pemerintah loh. Jadi jangan berprasangka buruk terhadap pemerintah dengan vaksin dan juga
corona. Mungkin ada konspirasi. Saya jawab mungkin ada ya, namanya juga manusia. Namanya juga apa ya? Otak-otak bebel. Indonesia ini isinya pejabat korup. Isinya orang-orang jahat yang ini loh justru yang membuat ini semakin panas. Corona gampang meledak. Dan saya bersyukur Eyang mengatakan ada beberapa orang-orang zolim yang akan diincar sama corona juga. Dia akan dijadikan tumbal sebagai titik-titik. Jadi jembatan yang dibangun sama bangsa jin ini memanjang dari laut A ke laut B. Maaf, saya nggak bisa menjelaskan secara detail. Ada tiang yang akan dibuat di setiap jembatannya. Tetapi tiang yang dibuat untuk jembatan ini adalah dukun-dukun yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi saya rasa akan banyak dukun-dukun zolim yang akan dijadikan tumbal sebagai mereka. Saya nggak bilang akan ada orang-orang dukun yang meninggal dan lain sebagainya. Saya tidak bilang seperti itu. Tapi akan ada sesuatu yang membuat gini loh teman-teman, alam ini menyeleksi. Allah mengizinkan ini untuk apa? Allah mengizinkan ini untuk membuat kita itu dikelilingi orang yang hal-hal yang baik aja. Sampai-sampai memang dasarnya Mbah Dajjal ini licik, ya toh? Mbah Dajjal ini licik, memeledakkan ini dari langit, kemudian ditambahin bareng lagi sama pancaroba, tambahin lagi dengan ini itu. Semakin bahaya, semakin membuat akan lebih berbahaya ketika kita tidak terlalu berkeyakinan kalau bahaya. Jakarta itu satu hari bisa sampai 400 jenazah dimakamkan. 400 jenazah dalam satu hari. Dan yang mengatakan bahkan sampai 10 juta loh tumbal yang sedang mereka cari. Jadi pagebluk ini sengaja didesain, pagebluk ini sengaja dibuat sama Mbah Dajjal untuk membuat kericuhan. Dan gobloknya warga negara Indonesia ini sangat-sangat tolol dengan panic buying atau membeli sesuatu yang terlalu banyak, saking takutnya. Susu beruang katanya steril, air kelapa sampai 50.000 satu. Coba kita pikir, mau sampai kapan kita jadi seperti ini? Mau sampai kapan? Apa kamu nggak merasa kalau kamu itu serakah? Kamu serakah, saking kamu takut kamu nggak minum susu beruang nanti kamu mati karena corona. Kamu timbun susu beruang itu, kamu beli karena kamu punya uang. Terus kayak saya yang nggak punya uang gimana? Masyarakat kecil yang nggak punya uang gimana? Makan apa? Mereka bagaimana menetralisir tubuh mereka? Hayo, coba kita hidup bermasyarakat, coy. Tapi ketika kamu dibilang, saya nggak serakah, saya kan hanya mempersiapkan diri saya sendiri. Saya mempersiapkan diri saya untuk menguatkan diri saya dengan menumpuk ini itu. Padahal pada dasarnya, ketika kamu telah dengan baik, kamu itu sangat-sangat serakah. Ayo, makanya mulai dari sekarang saudaraku, hal ini betul-betul sudah sangat berbahaya. Harus lebih jaga imun tubuh, jaga anggota keluarga kita masing-masing. Jangan dibiarkan berkeliaran dulu. Oke, PPKM ini juga sangat membantu, bagus. Tetapi mobilitas manusia sekali lagi bukan alasan utama. Karena Dajjal ini betul-betul duar meledak seperti halnya kembang api yang terpecah kemudian nyampe kemana-mana setiap sudut Indonesia. Bahaya kan? Ini sebetulnya yang agak membuat kita itu lebih aku dari kemarin pengen ngangkat ini sebetulnya, tapi sampai Tante Ida juga bilang, pagebluk bong, ini sudah pagebluk. Yes, ini bukan lagi pandemi. Pagebluk. Kalian tahu pagebluk? Pagebluk itu kalau pada masa lalu sama dengan pandemi, akan tetapi pagebluk iki paribasane pagi sakit sore mati. Ini pagebluk. Jadi kita ini sedang dalam kondisi pagebluk yang sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Bagaimana Mas Tulus caranya supaya terhindar? Jangan terlalu emosional. Jangan terlalu takut, santai. Walaupun jujur saya kadang-kadang kayak hari ini saya merasa putus asa sekali. Tapi setelah saya pikir lagi, kalau saya putus asa gimana adik saya? Saya punya 2 adik loh. Saya punya 2 adik yang harus saya
siram dengan semangat dari saya gitu. Makanya saya pikir supaya kita terhindar dari virus corona ini sangat mudah sekali. Rubah mindset kita. Jangan terlalu emosional, jangan serakah. Jadi memang alhamdulillahnya adalah corona ini adalah mencari orang-orang, sebagian besar ya, sebagian besar, bukan berarti orang-orang baik nggak mungkin kena, tapi sebagian besar corona ini di tahun ini, di Pagebluk ini sedang mencari orang-orang yang memiliki tingkat keserakahan yang cukup tinggi. Untuk jenengan yang sedang merasa kena corona, mungkin berpikir coba kemarin pernah melakukan apa? Ada rasa serakah di hati kita? Sama dengan saya berpikir, kalau saya dikasih sakit kayak gini, apakah saya ada rasa serakah? Saya tuh telaah sendiri, saya cari tahu. Dan Eyang berkali-kali berpesan, serakah ini yang membuat ini meledak. Diledakkan sengaja untuk bangsa jin ini sengaja diledakkan, pasukannya banyak banget. Bersyukurnya adalah akan ada beberapa banyak dukun-dukun zolim yang akan dipundut juga sebagai tumbal untuk membuat jembatan yang akan dibangun sama Mbah Dajjal tadi. Ya, soal jembatan dan lain sebagainya tidak perlu kalian tanyakan, biar jadi urusan Mbah Dajjal, wes. Tugas kita adalah mendengarkan apa yang Mas Tulus sampaikan. Percaya yo silahkan, tidak pun tidak masalah. Semoga bisa menambah wawasan dan menambah kewaspadaan kita bahwa jaga protokol kesehatan. Kalau nggak penting kemana-mana, di rumah aja. Meskipun kondisinya nggak punya duit, wes ora apa-apa ya. Pokoknya di rumah penting. Jangan terlalu banyak sirik sama orang, jangan serakah, jangan dendam sama orang, jangan emosional. Itu lebih penting. Jujur saya kena sakit ini karena saya merasa sedang dalam kondisi yang dimana saya, apa sih ini gitu loh. Karena kan saya kan ada bisnis dimana saya ngedit-ngeditin barang ya, dan itu barang dari bos saya. Dan teman-teman saya itu ketika ngambil barang, kadang-kadang menyepelekan. Di situ saya punya emosi yang cukup tinggi. Akhirnya saya marah dan meledaklah akhirnya. Kesalahan saya sendiri. Sakit saya itu karena saya sendiri. Jadi kalian yang saat ini sedang terkena corona, sedang sakit, sedang flu dan lain sebagainya, ayo coba berpikir, apakah kita punya rasa emosi yang cukup tinggi, berlebihan, atau serakah dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita jadikan telaah ya. Saudaraku, mohon maaf sebelumnya, Mas Tulus nggak niat jenengan mempercayai ini. Mas Tulus tidak berniat jenengan mempercayai apa yang Mas Tulus sampaikan. Tapi semoga jadi wawasan buat kita. Sekali lagi, ini Mas Tulus bikin video bukan berarti Mas Tulus menggurui, membenarkan apa yang ini. Cuman ini adalah pagebluk. Hati-hati. Pagi sakit bisa sorenya mati. Jadi hati-hati. Minta perlindungan sama siapa? Sama Gusti Allah. Minta sama Allah ya. Yuk saudaraku, kita berdoa bersama-sama sebelum kita closing. Kita berdoa bersama-sama atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Apapun yang sedang terjadi pada kami, pada siapapun yang lagi nonton video ini yang mungkin saat ini sedang sakit, saya, siapapun yang sedang sakit, sakit biasa, corona atau apapun itu, ya Allah, semoga atas izin-Mu Kau singkirkan ini segera dari tubuh kami, ya Allah. Semoga Kau sehatkan kami. Semoga segera Engkau berikan kami kemudahan untuk menempuh kehidupan kami dan kembali seperti kehidupan normalnya seperti biasanya. Untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga lekas bertemu dengan jodoh terbaiknya. Untuk yang belum memiliki rezeki, semoga Allah limpahkan rezeki yang melimpah untuknya, amin. Untuk yang belum bertemu dengan pekerjaan terbaik, semoga Allah berikan pekerjaan terbaik untuknya, amin. Dan juga untuk kalian yang mungkin sudah bekerja, sudah mapan, semoga Allah mudahkan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa ada orang untuk bersedekah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi aku pengen mimpin doa buat jenengan. Kita kirim Al-Fatihah ya. Kita kirim Al-Fatihah untuk para leluhur kita yang sedang mengcover kita, siapapun mereka ya. Entah leluhurnya Mas Tulus, entah leluhur jenengan, karena Jawa dan Bali ini sedang grogot baik, bener-bener sedang luar biasa. Jadi yuk Mas Tulus pimpin untuk kalian mengirimkan surat Al-Fatihah untuk seluruh punggawa-punggawa, seluruh leluhur-leluhur kita yang sedang mengcover kita ya. Yuk Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau izinkan para leluhur kami untuk segera mengcover keadaan kami, ya Allah, untuk memperbaiki keadaan kami, menyehatkan badan kami semua, dan segera menormalkan keadaan yang ada di tempat tinggal kami semua. Amin, amin ya Allah. Amin. Sedikit dramatis. Tadi aku pikir aku live pasti nangis, tapi ternyata enggak. Ternyata aku bisa setegar ini menyampaikan apa yang sampaikan, dan yang aku sampaikan ini semua adalah hasil
komunikasi aku dengan Eyang ya, bukan sekedar aku ngoceh, bukan sekedar aku begini begitu, bukan. Dan ini kita sudah sangat semakin dekat dengan bangunnya Mbah Dajjal. Kita harus benar-benar berhati-hati, harus benar-benar waspada. Intinya di situ semoga menambah wawasan buat kita semua. Doakan sekali lagi Mas Tulus cepat sehat. Saya doakan juga semuanya semua cepat sehat, dan doakan keadaan Mas Tulus segera membaik ya saudaraku, segera menjadi seperti yang sekemarin-kemarin lah, biar Mas Tulus nggak stres. Doakan Mas Tulus, makanya Mas Tulus butuh support dari kalian orang-orang baik. Ayo support Mas Tulus, sering-sering WA juga nggak apa-apa, tanyain kabar, ajak ngobrol nggak apa-apa. Dan sekali lagi untuk yang pesan minyak bidara dan sudah curhat-curhat, sementara Mas Tulus skip dulu, Mas Tulus nggak bisa jawab dulu karena Mas Tulus pengen fokus untuk menyembuhkan pikiran Mas Tulus dulu supaya sehat dulu, baru nanti bisa mengcover kalian lagi ya. Tenang, kalau cover secara batin ya, insya Allah setiap habis sholat Mas Tulus selalu akan usahakan untuk mengcover kalian semua dari apapun yang jelek-jelek yang mungkin Allah izinkan dekat dengan kita ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang mau membantu bersedekah, untuk sedekah di akhir bulan Juli, mudah-mudahan kita bisa sedekah lagi, mudah-mudahan keadaan semakin baik sehingga kita bisa sedekah nasibok. Kalau memang keadaan kurang baik dan tidak bisa bersedekah nasibok, mungkin kita akan undur di lain waktu ya. Kalau memang bisa kita akan gelar di akhir Juli. Kalau mau sedekah gimana caranya? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 10.000, maksimal terserahnya dengan ya. Terima kasih banyak saudaraku. Sekali lagi minta doanya bapak, mama, kakak-kakakku yang orang-orang baik tanpa terkecuali siapapun kalian yang punya kelebihan khusus orang-orang baik. Ayo bantu cover saya untuk supaya saya lebih baik daripada hari ini ya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.